membanggakan adik-adik dan juga siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Namorambe yang telah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nazila Ila selaku MC yang akan memandu jalan secara penyuluhan dari awal hingga akhir acara. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tema mengenal batasan gratifikasi dalam hukum positif, strategi pencegahan korupsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah klinik anti korupsi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi sejak dini. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga penuh berkah tentunya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Kepada Khairuman kami persilahkan untuk memimpin doa. Kami ucapkan semoga kegiatan hari ini mendapatkan ridho dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pihak sekolah SMK 1 Negeri Namorambe kepada yang terhormat Ibu Yuni L. Silakuham. Kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Selamat siang semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Saya mewakili pihak sekolah berterima kasih kepada adik-adik yang sudah melaksanakan penyuluhan hukum klinik anti korupsi di sekolah kita. Jadi kepada kami dihimbau untuk mengulang kembali ilmu praktekkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Nadia dan adik-adik juga katanya ini anak saya ini kalau katakan ini benar boleh lagi nanti kiat-kiatnya supaya kita dalam menyebabkan kita ya. Ini adik-adik anak-anak itu semua boleh nanti ditanyakannya kepada orang. Saya harapkan juga ini bukan yang terakhir kalian ini nanti masih berikutnya kalau boleh dari saya berikan boleh malu kita terima dengan sekian dari saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan sambutannya Ibu. Akan kami minta untuk mengerjakan pretest selama 5 menit, di mana pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal adik-adik mengenai materi gratifikasi dan juga pencegahan korupsi. Biar gak ngantuk, biar gak lemas, kalau aku bilang hai-hai jawab halo-halo, kalau aku bilang halo-halo jawab hai-hai, oke? Halo-halo. Oke, perkenalkan nama Abang Rafiq Akom Salim. Ini bisa juga disebut aku aja. Ada masih kecil ini. Di sini ada yang paham apa yang korupsi. Tanya apa lagi? Perkenalkan, nama saya Maria Pemantaran Dinding dari kelas 12 Gotong Royong. Menurut saya korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan demi mengambil keuntungan untuk pribadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatima. Saya dari kelas 11 Gotong Royong. Korupsi itu kayak misalnya dia saya mengambil pribadi sendiri. Kita lanjut materinya. Jadi korupsi ini memiliki dua pengertian umum. Pertama itu
KBBI di Kampus Besar Indonesia itu merupakan kewenangan yang terjadi di dalam jabatan dan merupakan kewajibannya. Dan juga dalam undang-undang tipikor, yaitu setiap orang ataupun maupun seorang yang untuk mengambil uang negara maupun korporasi yang dapat merugikan negara dari negara disebutkan bahwa korupsi merupakan kelompok atau individu untuk mengambil atau memperkaya diri sendiri. Jadi jenis-jenis korupsi ini terbagi dari 7 ya. Yaitu 1, merugikan uang negara, dan 2, yang menyuap, 3, penggelapan dari jabatan atau merasa, dan 5, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh itu gratifikasi. Dan selanjutnya, sebagaimana pada hari ini kita lebih gratifikasi yaitu sebagaimana diatur pada pasal 12B dan 12D, yaitu segala sesuatu pemberian dalam arti luas diterima oleh pegawai negeri maupun penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan dapat juga mempengaruhi independensi maupun kewajiban dalam menjalankan tugas. Baik, kakak melanjutkan materinya yaitu tentang kategori gratifikasi. Jadi ada 2 kategori dalam gratifikasi, yaitu gratifikasi yang wajib lapor dan tidak wajib lapor. Nah, di sini yang wajib lapor ini gratifikasi yang gimana sih? Jadi gratifikasi yang wajib dilapor itu terkait dengan jabatan atau pejabat yang berwenang. Seperti contohnya misalnya ketika seseorang memberi suatu hadiah pada pejabat yang mengeluarkan izin atas sesuatu, itu bisa kita laporkan karena itu termasuk gratifikasi. Dan yang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu adalah gratifikasi yang tidak terkait dengan jabatan atau tidak terkait instansi. Misalnya seperti kita mengasih hadiah ke teman atau hadiah lomba dan plakat untuk sekolah, itu yang tidak perlu dilaporkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme laporan gratifikasi. Jadi mekanisme laporan gratifikasi bisa dari 2 cara, yaitu secara konvensional atau manual dan secara online. Baik, mekanisme laporan secara manual yaitu penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selama lamanya hubungan kerja kepada KPK terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Kedua, laporan disampaikan secara tertulis dengan isi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Adapun isi dari dokumen yang pertama, nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi. Yang kedua, jabatan pada pihak. Yang ketiga, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi. Yang keempat, uraian jenis gratifikasi yang diterima. Dan yang kelima, besaran nilai gratifikasi yang diterima. Yang kedua itu laporan secara online. Batas waktu penerimaan wajib melaporkannya selama lamanya dimulai kerja yaitu sejak gratifikasi tersebut diterima. Mekanisme laporan secara online ini dilakukan melalui aplikasi Go, yaitu melalui website. Yang pertama itu daftar atau masuk ke aplikasi tersebut. Yang kedua, buat laporan baru, isi data verifikasi seperti nama, pemberi, penerima jabatan, waktu, jenis dan nilai. Yang keempat, selesaikan dan kirim laporan tersebut. Adapun langkah dapat kita lakukan sebagai pelajaran menghindari gratifikasi karena adanya aksi tolak dan mengancam. Jika menerima gratifikasi, tolak dengan sopan dan jika ada tawaran atau permintaan yang berbau gratifikasi. Yang kedua, ingatkan teman, orang tua maupun sanak saudara bahwa praktik gratifikasi itu salah. Yang kedua, laporkan atau speak up. Jika melihat atau mengetahui praktik yang berlebihan, jangan diam, segera laporkan ke guru BK, wali kelas ataupun kepala sekolah. Catatan, laporkan dengan bukti yang jelas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, berprestasi jujur, fokus pada usaha yang keras, bukan jalan pintas. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Adapun kesimpulan dari penjelasan ini itu gratifikasi merupakan salah satu bentuk perilaku yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam tindak pidana korupsi apabila dilakukan tanpa kesadaran hukum dan integritas. Meskipun tidak semua gratifikasi tergabung dalam pelanggaran, setiap bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan tertentu harus dilaporkan kepada KPK. Pelajar di lingkungan pendidikan
dan korupsi dapat terwujud secara berkelanjutan. Yang menurut saya demikian. Terima kasih kepada para pemateri atas penjelasan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat tentunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi bekal berharga bagi kita untuk memahami pentingnya pencegahan korupsi. Tadi udah dipaparkan nih materi tentang apa itu strategi pencegahan, gratifikasi, apa itu gratifikasi, apa beda gratifikasi sama suap, bagaimana mekanisme laporan. Mungkin masih ada yang mau bertanya, masih ada yang kepoin tentang gratifikasi. Tetapi sebelum kita ke acara berikutnya, agar suasana lebih segar, lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi adik-adik yang mungkin tadi kurang jelas penjelasannya atau masih kepo ingin lebih tahu nih tentang apa itu korupsi, gimana cara pencegahannya, apa itu gratifikasi, boleh banget ditanyakan ke abang-abang yang ada di sini. Silahkan angkat tangan dan sebutkan namanya. Ayo, yang mau bertanya boleh angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Husnul Syarifah Ifar. Saya ingin bertanya, apa beda gratifikasi dan korupsi? Perkenalkan, nama saya Marga Eskuring. Saya dari kelas 10 Surabaya. Saya ingin bertanya, apa yang menimbulkan gratifikasi? Terima kasih. Nama saya Ruth Segar. Saya ingin bertanya, apa akibat dari gratifikasi dan korupsi kepada masyarakat ataupun kepada negara? Dan apa konsekuensi yang akan diberikan masyarakat kepada mereka yang melakukan gratifikasi dan korupsi? Oke, tadi temanya siapa? Yang pertama namanya? Oke. Perbedaan gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian atau penerimaan yang diberikan oleh pada kuasa yang memiliki kuasa untuk memperlancar ya. Dan bedanya korupsi itu dia memang memiliki jabatan tinggi. Jadi dia melakukan jabatan dan kekuasaannya sewenang-wenangnya untuk menggelapkan atau mengambil alih sebuah kepentingan dalam negara itu sendiri. Penyebab gratifikasi tadi udah dijelasin juga. Yang pertama itu faktornya karena ada celahnya, kesempatan. Terus ada juga desakan karena adanya desakan dari atas, mungkin ada kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Dan juga ada faktor dimana kan di Indonesia ini udah menjadi budaya lama bahwa ada ucapan terima kasih. Padahal sebenarnya itu bisa masuk ke kategori gratifikasi. Akibatnya itu masyarakat mungkin mengurangi rasa percaya masyarakat kepada pejabat instansi yang berwenang dan juga menimbulkan adanya kerugian negara dan adanya kesetaraan dalam proses mungkin administrasi di pemerintahan. Tidak mau menambahkan, gratifikasi itu juga merusak dan juga integritas. Jadi praktik ini menciptakan yang namanya budaya koruptif kalau misalnya dilakukan. Jadi ini merupakan salah satu akibat. Jadi masyarakat kita ini terbiasa sama yang namanya budaya koruptif. Terus juga ini juga bisa menyebabkan pelayanan publik memburuk. Apa harus pakai uang dulu? Apa harus pakai uang dulu? Nah, ini juga bisa menyebabkan pelayanan publik itu semakin memburuk. Terus
juga bisalah menilai pada tindakan-tindakan yang memicu enaknya korupsi dan juga gratifikasi. Jadi diharapkan kalian nih sebagai generasi muda bisalah menghindari tindakan-tindakan seperti ini. Marilah kita saksikan penyerahan plakat kenang-kenangan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara kepada pihak SMK Negeri 1 Lamongan sebagai bentuk apresiasi atas sambutan dan kerjasama yang baik. Kenalkan nama saya Anissa Layakiti, saya dari kelas Gotong Royong. Jadi saya sangat gembira, terus kakak-kakaknya sama-sama asik. Perkenalkan, nama saya Bayu Seno, saya berasal dari kelas 12 Gotong Royong. Pesan saya kepada Bapak, kakak dan abang baik, sok saya senang dikasih seneng.